Lelang atau tender? Lelang ya. Kenapa lelang, Bapak dan Ibu? Karena harganya semakin lama semakin naik. Nah, Bapak dan Ibu, harganya naik terus, benar sekali, ya. Benar sekali. Harganya semakin lama semakin tinggi, Pak Rusdianto dan sebagainya. Itu lelang. Sedangkan kalau kita ikut di pemerintah, Bapak dan Ibu, yang dicari itu harga tertinggi atau harga terendah? Harga yang terendah. Makanya di Perpres nomor 16 tahun 2018, istilah lelang diganti dengan kata-kata tender. Jadi minta tolong Bapak dan Ibu yang hadir saat ini, setelah ikut pelatihan ini, tolong jangan lagi menggunakan kata-kata lelang ya. Kecuali kalau Bapak dan Ibu ikut lelang apalagi mobil dinas, mobil bekas, dan sebagainya, silakan. Tapi yang di pemerintah itu, yang Bapak dan Ibu ikuti sekarang, itu namanya adalah tender. Bukan lelang. Gatel telinga saya soalnya dengar tadi kata-kata lelang, dan sebagainya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat di slide. Ya. Apakah masih ada yang seperti kanan atas? Ayo, ngaku. Nah, oke, Bapak dan Ibu. Lihat yang di kanan atas, masih ada nggak? Masih, Pak Bambang. Bener, ada maybe Pak Satria. Oke, Amelia banyak. Oh ya, banyak, boleh. Tapi banyak di mana? Kayak kentut aja. Baunya kecium, nggak ada yang mau ngaku. Kan begitu kan? Bapak dan Ibu. Kelihatan di atas ikut aturan. Tapi di bawah, tuh lihat di bawah meja. Ya, di bawah meja ada apel Washington. Bapak dan Ibu. Ya, nggak pastilah Pak Elroy, nggak ada yang mengaku gitu. Kenapa? Sama-sama senang. Satu dapat duitnya, satu dapat proyeknya. Tadi benar juga. Jadi harga terendah apakah pasti maksimal? Belum tentu. Kalau harga maksimal kemudian main suap seperti itu, di mana ngambil? Namanya sama pengusaha loh ya. Kita pengusaha ambil keuntungan dari mana? Dari pembayaran. Jadi kurangin apa? Ngurangin kualitas, ngurangin kuantitas. Udahlah, sama-sama pengusaha. Kita sama-sama pengusaha, sama-sama tahu. Tapi Bapak dan Ibu, ayo, mari kita merenung sedikit nih. Ya, oke, masih ada. Kita tahu masih ada hal-hal seperti itu ya. Kita masih tahu. Tapi mari coba kita lihat, Pak. Lihat di gambar kiri bawah. Di gambar kiri bawah itu adalah sebuah teori, fenomena. Fenomena yang saya sebut dengan boilet frog phenomenon. Ini saya pelajari tahun 2002 waktu saya belajar di Korea Selatan. Profesor saya waktu itu menjelaskan sebuah fenomena yang disebut dengan fenomena kata rebus. Apa itu fenomena kata rebus, Bapak dan Ibu? Beliau memberikan saya sebuah contoh. Ya, contohnya seperti apa? Apabila kita mengambil sebuah bejana, ya, sebuah bejana, sebuah gelas atau sebuah wadah dan sebagainya, kita isi air yang sejuk di dalamnya, Bapak dan Ibu. Kita masukkan seekor katak di dalamnya, katak itu akan berenang-renang dengan nyamannya. Karena air yang sejuk dan katak itu adalah habitatnya, Bapak dan Ibu. Kemudian di bagian bawah, ya di bagian bawah bejana tersebut kita berikan api, sumber panas yang memanaskan air ini sedikit demi sedikit, memanaskan air ini sedikit demi sedikit, Bapak dan Ibu. Bukan pakai api las, bukan, memanaskan sedikit demi sedikit. Apakah katak ini langsung melompat? Ya, jawabannya tidak. Katak ini tetap berenang-renang di dalam bejana tersebut karena menganggap tidak ada perubahan. Ya, dan dia terus berenang dengan santai, dengan nyaman, sehingga air di dalam bejana tersebut berubah menjadi air yang mendidih, menggelegak, panas, sehingga suatu saat kata itu akhirnya berubah menjadi apa? Berubah menjadi kata rebus. Itulah boilet frog phenomenon, Bapak dan Ibu. Kemudian beliau menyampaikan, ya profesor saya menyampaikan, mari kita lihat apa gambaran ini sesuai dengan kondisi kita sekarang. Air itu, bejana itu adalah lingkungan kita, tempat kerja kita, perusahaan kita masing-masing, Bapak dan Ibu. Kemudian api itu adalah perubahan
yang mengubah tempat kerja kita. Dan kata itu adalah kita. Tanpa kita sadari, perubahan di sekitar kita terjadi. Dan apabila kita tidak merasakan perubahan tersebut, tidak beradaptasi dengan perusahaan tersebut, maka bersiaplah kita mati. Jangan jauh-jauh, ya Bapak dan Ibu. Saya yakin di semua Bapak dan Ibu sekarang pasti memiliki HP, handphone. Bahkan ada yang biasanya pakai 2 HP. 1 HP, 1 ponsel. Loh, bedanya apa, Pak? HP digunakan untuk kerjaan, deringnya keras, kring, dan sebagainya. Kalau ponsel, itu silent. Bahkan kalau perlu cuma nada getar. Karena HP untuk kerja, ponsel singkatan dari telepon selingkuh. Ya, jok saja, Bapak dan Ibu. Nah, tapi kalau kita bicara tentang kondisi itu, dulu, waktu zaman-zaman dahulu, kita masih ingat yang namanya wartel. Ya, Bapak dan Ibu. Wartel, ya. Bahkan saya yakin masih ada zaman-zamannya Bapak dan Ibu menunggu di atas jam 10 malam. Kenapa? Paling murah. Antrian di depan kotak-kotak dan sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu menunggu sambil melihat ada kalau pakai koin itu di pinggir jalan. Kalau wartel tuh masih ada yang pakai operatornya, ya. Kemudian kita duduk, kemudian kita melihat ada semut yang berbaris di dinding yang menatapku curiga seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Kalau ada yang tahu kalimatnya sambil bernyanyi ketahuan umurnya, Bapak dan Ibu. Tapi sekarang, di mana tuh pengusaha-pengusaha wartel sekarang? Hilang kan? Ya, Bapak dan Ibu. Jangan jauh-jauh. Yang sekarang kita alami saja, Bapak dan Ibu. Kondisi COVID seperti sekarang, alangkah banyaknya rekan-rekan kita yang sekarang kehilangan pekerjaan. Dan Bapak dan Ibu pengusaha, selama, benar tadi, kita harus full berubah, Bapak dan Ibu, kita harus menyesuaikan diri. Selama kita masih beranggapan bisa mendapatkan proyek sesuai dengan klausul, dengan kondisi yang ada di kanan atas Bapak dan Ibu, bersiaplah kita akan tergulung oleh zaman. Iya, Bapak dan Ibu mungkin dapat. Selama apa? Tadi Pak Dr. PM sudah menyampaikan, sebagian besar nanti perizinan juga secara elektronik. Bahkan nanti Bapak dan Ibu, tender-tender akan fokus terhadap hal-hal yang sifatnya elektronik. Pembuktian langsung online. OSS akan dihubungkan dengan NPWP, dengan NIK. Terus kalau itu terjadi, ngapain lagi ada evaluasi kualifikasi? Benar Pak Bambang, kita harus mengikuti arus zaman, termasuk pengusaha. Kalau Anda tidak bisa mengikuti arus zaman, siaplah tergerus. Jadi jangan pernah beranggapan aman. Yang penting ada dekeng, kalau di Makassar namanya seperti itu. Ya, yang penting ada orang dalam bisa disuap. Selama apa, sejauh mana Bapak dan Ibu bisa mengandalkan hal itu? Ayo kita sebagai sama-sama pengusaha, kita berusaha. Kita berubah, mengikuti agar apa? Minimal kita bisa hidup dan bisa menghidupi orang lain. Disitulah rezekinya pengusaha, Bapak dan Ibu. Kita membuat orang lain bisa makan, Bapak dan Ibu. Oke, kemudian Bapak dan Ibu. Berikutnya lagi, kita bicara langsung kepada tender nih. Ya, minta tolong Bapak dan Ibu, ini namanya filosofi tender dan seleksi. Filosofi. Bapak dan Ibu mau ikut tender dimanapun, mau di Indonesia, mau di luar negeri, filosofinya sama. Bapak dan Ibu, kita sebagai pengusaha, ya, pemerintah prinsipnya melakukan proses tender atau seleksi. Berarti ada yang namanya proses pemilihan. Dalam proses pemilihan, Bapak dan Ibu, prinsipnya yang dipilih itu hanya ada 2. Sekali lagi, dalam proses pemilihan, yang dipilih itu hanya ada 2. Yang pilih kedua orang jasa. Ini pun bahkan di kutub utara pun prinsipnya Bapak dan Ibu, proses pemilihan itu hanya memilih 2. Memilih kita sebagai penyedia dan memilih barang atau jasa. Ingat, dan ini terpisah. Bapak dan Ibu kalau mau beli baju, pertama kita datang ke toko baju. Toko baju adalah penyedianya.
Setelah sampai ke toko baju, yang kita lihat adalah baju yang kita hendak beli. Berarti barang atau jasanya. Simple. Itu analoginya. Nah, sekarang, kalau kita memilih penyedia, apanya yang dilihat dari penyedia? Yang dilihat dari penyedia adalah qualified atau tidaknya penyedia. Tadi benar tadi. Ya, mutunya, mutu penyedianya, Pak Bambang. Benar. Bahasa kerennya adalah kualifikasi. Itu bahasa keren. Jadi apa itu dokumen kualifikasi? Dokumen kualifikasi adalah dokumen yang menggambarkan qualified atau tidaknya penyedia. Bapak dan Ibu. Ya, tenang Pak Mardiula, bukan bagi-baginya, itu udah lewat itu masa lalu. Itu udah jadi kodok rebus yang tadi itu, Pak Mardiula. Nah, filosofi konsep dasarnya ini. Jadi kualifikasi adalah menggambarkan qualified atau tidaknya penyedia. Yang kedua, yang dilihat adalah penawaran. Apa yang ditawarkan? Barang atau jasa yang ditawarkan. Sama dengan Bapak dan Ibu. Begitu Bapak dan Ibu mau beli baju, maka tentu saja kita datang ke toko baju, bukan datang ke toko ikan. Kenapa? Toko baju pasti qualified untuk jual baju. Setelah sampai ke toko baju, yang kita lihat adalah baju yang ditawarkan, yang ada di etalase. Tidak mungkin kita langsung masuk ke dalam gudangnya. Mau lihat baju dalam gudang, dikeplak Bapak dan Ibu. Ya, bisa ditobok kok di Makassar namanya. Bapak dan Ibu. Inilah sebabnya di dalam tenda yang disebut dengan dokumen kualifikasi dan dokumen ini Bapak dan Ibu adalah dokumen yang terpisah, bukan dokumen yang digabungkan jadi satu. Sekali lagi, dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran adalah dokumen yang terpisah, bukan dokumen yang digabungkan menjadi satu. Inilah muncul istilah pra-kualifikasi dan pasca kualifikasi. Apa itu prakualifikasi? Dokumen kualifikasi dulu yang dinilai, baru penawaran. Apa itu pasca kualifikasi? Dokumen penawaran dulu, baru kualifikasi. Itulah istilah prakualifikasi dan pasca kualifikasi. Bapak dan Ibu penyedia yang hadir saat ini. Oleh sebab itu, mohon dengan sangat, jangan sekali-sekali dokumen Bapak dan Ibu salah kamar. Jangan sampai dokumen penawaran salah masuk ke kualifikasi. Atau dokumen kualifikasi salah masuk ke penawaran. Ya, Bu, valuasi kamar, jangan penawaran kualifikasi atau dokumen kualifikasi masuk penawaran. Ini lagi LPSE, dokumen yang kualifikasi ada pada Pendo. Sekali lagi, dokumentasi ada pada isian kualifikasi, dokumen penawaran ada pada titis dalam salahnya paling banyak membuat penyedia itu digugurkan. Salah kamar, baru protes. Saya kan memasukkan, apa yang saya masukkan? Harga saya ada, tapi di dalam isian kualifikasi lainnya. Atau kebalikannya, memang saya kualifikasi kosong, tapi SBU saya ada di Apendo. Ini pokjanya zolim. Gitu loh. Ya, nggak paham filosofi dasar daripada ini. Ya, ini konsep dasarnya, minta tolong Bapak Ibu. Kemudian, ya berikutnya, kalau kita bicara kualifikasi, yang paling pertama,
penyedia dinyatakan qualified apabila memenuhi hal yang bersifat administrasi. Apa itu administrasi? Hal-hal yang bersifat legalitas. Jadi kita yang hadir di ruangan ini, Bapak dan Ibu, mau pengusaha yang baik milikan kita lengkap. Coba kita balik. Apakah Bapak dan Ibu mau berbisnis dengan perusahaan yang ilegal? Ya, baru administrasi saja tidak becus, apalagi kita berikan kepercayaan untuk memasukkan penawaran. Tentu saja tidak, sama dengan pemerintah. Jadi yang paling pertama kita sebagai pengusaha harus lengkapi adalah aspek legalitas dari perusahaan kita. Aspek legalitas. Apa saja aspek legalitas itu? Sederhana lah. Kalau untuk konstruksi, berarti IUJK kita harus ada, SBU harus ada. Kalau kita badan usaha, harus ada akta. Hal-hal yang seperti itu. Nah, saya balik lagi nih. Pokja. Siapa tahu ada yang sempat dengar-dengar juga sekarang ini ya. Jangan sampai Pokja mempersyaratkan aspek legalitas di luar dari yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sulawesi itu termasuk yang paling bandel, ya Bapak dan Ibu. Tapi tenang, bukan di Balai Jakon kok. APBD-nya. Saya pernah ngamuk-ngamuk soalnya di Sulawesi itu. Ya, terserah Sulawesi mana, Bapak dan Ibu tahu aja. Ya, ada di beberapa daerah yang mempersyaratkan surat keterangan bebas temuan. Saya sampai bilang, itu perusahaannya itu hilang di mana, Pak, sampai harus ditemukan. Ya. Yang lebih parah lagi, surat keterangan bebas temuan yang dikeluarkan oleh Biro Hukum setempat. Pertanyaannya sederhana. Aturan mana yang mengatakan si kita sebagai pengusaha, Bapak dan Ibu, kita sebagai pengusaha yang hadir harus memiliki surat keterangan bebas temuan. Apalagi harus di kalimatnya lagi, harus dikeluarkan oleh Biro Hukum setempat. Lah, perusahaan saya di Jakarta, ikut tender di Makassar. Masa harus urus surat keterangan bebas temuan di kota Makassar? Bilang saja yang bisa ikut hanya boleh dari Makassar. Itu sih namanya ngakal-akalan. Kalau memang sudah ada pengantinnya, jangan main kasar lah. Gitu loh. Biasanya kalau gitu kan sudah ada jagoannya, sudah ada hantunya, penunggunya. Jimatnya udah disiapin semua. Gitu-gituan ini, Bapak dan Ibu. Bener, modus. Bener. Modus ngatur, ngunci gitu loh. Supaya hanya yang tertentu saja. Biasalah, udahlah ini yang ngomong ini pengusaha. Ya Bapak Ibu, bener 01. Apalagi sekarang ini mau pilkadal loh, hati-hati loh, mau pilkadal nih. Banyak ini sekarang mencari-cari dana untuk ini, untuk kampanye. Ya, kampanye apa? Biasa, dari mana lagi uang yang paling ini? Hanya 3 Bapak dan Ibu. KPK mengatakan potensi korupsi itu 3 unsur. Yang pertama PBJ, kita sekarang PBJ. Yang kedua perizinan, ya. Yang ketiga jual beli jabatan. Udah, 3 itu duit di situ semua, Bapak Ibu. Digunakan tuh apa? Maju pilkada, suap sana sini, udahlah, Bapak Ibu. Jadi Pokja sekali lagi jangan mempersyaratkan aspek legalitas yang tidak ada dasar peraturan perundang-undangannya. Kembali ke aturan, yaitu apa? Kalau konstruksi, Undang-Undang Nomor 2 2017, turunannya PP 22 2020 dan saat ini adalah PM 14 2020. Simple. Untuk izin usaha IUJK, SB, selesai. Jangan tambah yang aneh-aneh. Surat keterangan bebas temuan, surat tidak pilot dari Pengadilan Negeri Niaga, ngawur. Bilang aja sudah kong-kalingkong. Gituan. Minta dukungan keuangan dari bank, sudah lama dihapus. Saya jelasin sebentar, wong saya ngapus kok. Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu, saya diminta oleh Pak Putut, Pak teman-teman di sana untuk menyusun PM 14 2020. Jadi titik kata yang ada di PM 14 itu saya termasuk Bapak dan Ibu. Ya memang PK yang dengar, sengaja memang. Siapa suruh ngundang saya? Itu. Dan memang Pak Putut sengaja taruh saya paling belakang. Itu, Bapak dan Ibu. Ini yang pertama, aspek legalitas. Yang kedua, penyedia tersebut dinyatakan qualified, Bapak dan Ibu, apabila qualified secara teknis. Teknis kualifikasi. Apa itu teknis kualifikasi? Begini, Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu mau jahit baju ke penjahit, yang Bapak dan Ibu lihat
sehingga penjahit ini Bapak dan Ibu percayai itu apa? Ya. Yang kita lihat sehingga kita percaya bahwa penjahit ini mampu itu apa? Ya. Secara aturan Bapak dan Ibu, yang kita tahu itu ada 3. Yang kita lihat itu ada 3. Yang pertama, apakah dia sudah berpengalaman? Yang kedua, apakah penjahit itu punya tukang jahit? Dan yang ketiga, apakah penjahit tersebut punya mesin jahit? Simpel kan? Kita menyatakan penyedia itu qualified, 3 unsur. Pengalaman, personil, peralatan. 3 unsur. Inilah disebut dengan teknis kualifikasi. Pengalaman, personil, peralatan. Ya, pengalaman, personil, peralatan. 3 unsur, Bapak dan Ibu. Ya, 3 unsur. Nah, sekarang mari kita lihat dari sisi regulasi. Inilah indahnya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu mengikuti tender di Indonesia. Kenapa? Karena sebenarnya pemerintah kita selain mencari penyedia yang qualified, juga ada misi untuk membina pengusaha. Ingat, membina ya, bukan membinasakan. Usaha. Mengapa? Bapak dan Ibu coba kita lihat. Saat ini di PM14 bahkan di PM7 ada klausul kan, ya, penyedia wajib memiliki pengalaman. Wajib memiliki pengalaman. Dikecualikan bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 4 tahun. Kan tuh, 4 tahun atau 3 tahun, saya lupa. Ya, Bapak dan Ibu. Ada klausul itu. Loh, kalau gitu boleh dong penyedia tidak punya pengalaman? Boleh. Tapi ingat, hanya untuk pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi kualifikasi kecil. Kalau menengah dan besar, bagaimana Pak? Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ada yang namanya KD, kemampuan dasar. Di mana kemampuan dasar itu dihitung dari pengalaman tertinggi dikalikan dengan nilainya. Bapak dan Ibu, dia bisa saja lulus dari sisi pengalaman, tapi akan gugur di KD. Kalau gitu gimana Pak, kita perusahaan baru? Ya perusahaan baru jangan langsung bikin menengah. Perusahaan baru bikin yang kecil dulu. Kayak manusia. Dari yang bayi dulu, habis itu baru bertumbuh. Menjadi remaja, kemudian jadi orang tua, Bapak dan Ibu. Dan berikan makanan sesuai dengan kemampuannya. Anak bayi jangan berikan singkong. Jangan berikan baruasa, bagea, dan sebagainya. Ya, jangan berikan pisang goreng. Mati Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, berikan kepada mereka ASI dulu. Jadi usaha kecil 2,5 ke bawah dulu, tidak butuh pengalaman. Karena ada juga penyedia yang sableng juga, mentang-mentang punya duit banyak, bikin perusahaan langsung besar, ikut daftar tender di PU 50 miliar, gugur, protes. Ngena aja gitu. Jangan protes dulu, baca dulu regulasinya, baru protes. Jangan Pak Bambangan Natolo. Ya, orang Makassar jangan tahu itu. Bapak dan Ibu. Ini sering seperti gitu, Bapak dan Ibu. Nah, jadi yang pertama adalah pengalaman. Yang kedua, Bapak dan Ibu, yang kedua, seorang penyedia dinyatakan qualified apabila memiliki personil. Memiliki personil. Bapak dan Ibu mau jahit baju, datang ke penjahit, harus ada tukang jahitnya kan? Kalau Bapak datang, tunggu Pak, nanti penjahitnya saya ambil dari toko sebelah. Ada yang mau jahit di sini kok. Boro-boro, tidak mau saya. Kalau seperti itu, berarti apa? Abal-abal itu. Sama dengan pinjam bendera tadi, meminjam-pinjam doang, Ji. Bapak dan Ibu tidak punya kemampuan, main pinjam saja, bilang bodoh itu. Kalau gituan, mau uangnya tidak punya kompetensinya. Bapak dan Ibu, ini konteksnya seperti itu. Nah, tapi ada tapinya. Inilah ini, Bapak dan Ibu harus berterima kasih ke Kementerian PUPR. Kementerian PUPR sudah membuat relaksasi. Ya, relaksasinya gimana? Kita lihat, di Peraturan Menteri PUPR nomor 7 tahun 2019, ada persyaratan bahwa penyedia itu dalam mengikuti tender wajib memiliki tenaga tetap bersertifikat SKT yang sesuai dengan klasifikasi pekerjaan yang ditenderkan. Kalau untuk menengah dan besar, memiliki tenaga tetap bersertifikat SKA yang sesuai dengan subklasifikasi pekerjaan yang ditenderkan. Tapi di PM14 klausul ini dicabut. Bapak dan Ibu, klausul ini dicabut. Terus terang, mengapa muncul kata-kata itu? Kalimat itu saya yang mengusulkan.
ya, Bapak dan Ibu, waktu perumusan PM nomor 7. Mengapa? Saya tidak percaya dengan pemegang SKA dan SKT yang ada. Kenapa saya tidak percaya? Coba buka aja Google. Jasa sewa SKA, jasa sewa SKT, penerbitan SKA 2 jam, bisa ditunggu, yang penting bayar 2 juta. Ayo, bilang apa? Jangan jadi munafik, di luar banyak sekali seperti itu, Bapak dan Ibu. Jadi SKA dan SKT itu cuma sekedar apa? Yang penting ada fotokopi ijazah, sertifikat, dan sebagainya, ya sudah. Persen cuma keluar masuk, ya sudah, berarti dia bukan tenaga tetap. Itu di PM nomor 7. Tapi saya ingat, Pak Putut tuh, luar biasa beliau. Pak Putut yang menyampaikan, Lid, mari kita belajar trust. Kita belajar percaya. Dan paralel juga sekarang kan, sudah mulai kan, SBU, SKA, SKT secara elektronik. Sudah mulai. Kenapa Bapak Ibu? Begini, kalau kita ngurus SBU, sebenarnya kan sudah harus ada namanya PJT kan? Penanggung jawab teknis kan? Sudah ada. Regulasinya sudah ada. Yang namanya tenaga tetap memang sudah harus ada. Cuma karena kita tidak percaya, ditarik menjadi persyaratan tender. Nah, di PM 14, Bapak dan Ibu, itu mulai di trust, dikembalikan kepada semangat untuk mempercayai, Bapak dan Ibu. Sehingga klausul untuk personil tenaga tetap dihapuskan di dalam PM 14 2020, Bapak dan Ibu. Ya, alasan perusahaan tidak sanggup bayar tenaga ahli, tenaga loncat-loncat perusahaan sana sini. Ya iyalah, Bapak dan Ibu cuma ngikut tender tidak pernah menang, uang perusahaannya cuma perusahaan disewakan doang, menjadi perusahaan spesialis pendamping. Bapak dan Ibu kan banyak. Masa lalu kan begitu tuh, apalagi kalau PL, pengadaan langsung, masukin 3, 1 sudah diatur, 2 yang penting dapat 1%. Iya kan? Mantan pemain jangan diajak ngomong gitu Bapak dan Ibu. Buaya kok dikadalin. Ituan. Itu kerjaan-kerjaan seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, kita kembali ke materi bahwa saat ini khusus untuk persyaratan personil dikualifikasi Bapak dan Ibu itu dihapuskan. Ya. Personil nanti pindah ke bawah ke penawaran. Nah, kembali ke peralatan. Lihat peralatan nih. Apa yang disebut dengan peralatan teknis kualifikasi? Peralatan teknis kualifikasi, Bapak dan Ibu, adalah peralatan yang membuktikan bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang qualified. Sekali lagi, peralatan yang ada pada teknis kualifikasi adalah peralatan yang dapat membuktikan bahwa penyedia atau perusahaan tersebut adalah penyedia yang qualified. Ingat kuncinya. Peralatan yang menggambarkan bahwa penyedia tersebut adalah penyedia yang qualified. Bukan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Sekali lagi, bukan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Ingat, itu filosofinya, Bapak Ibu. Kita kembali kepada konsep yang tadi, penjahit. Bapak dan Ibu mau jahit baju, tentu datang ke penjahit yang punya mesin jahit. Bukan penjahit yang cuman ada meja dan kursi. Oh, Bob mau jahit, Pak. Oh ya, Pak, sini, Pak. Nanti saya pinjam mesin jahitnya di sebelah, Bapak dan Ibu. Itu namanya penjahit abal-abal. Nah, mari kita petakan dengan konstruksi. Ya. Apakah ada peraturan yang mengatakan bahwa kita sebagai penyedia wajib memiliki peralatan tertentu sehingga dinyatakan qualified? Bapak dan Ibu. Hati-hati Pak Bambang. Peralatan mutlak harus ada itu adalah peralatan untuk melaksanakan pekerjaan dengan Pak Andi Mujahidin atau peralatan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan. Ayo, kita kembali ke filosofi tadi. Peralatan yang harus dimiliki sehingga dinyatakan dia perusahaan yang qualified atau peralatan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan. Mari kita kembali lagi. Hati-hati, ini memang banyak yang salah kaprah di sini. Ya, banyak yang salah kaprah. Kita lihat di slide nih. Ya, ingat, apabila berkaitan dengan barang atau jasa yang akan ditawarkan, berarti peralatan itu, saya langsung tarik aja ke bawah semua ini biar Bapak Ibu ke bawah. Ya. Lihat nih. Berarti peralatan tersebut adalah peralatan yang masuk ke dalam teknis penawaran. Lihat,
ada teknis di kualifikasi, ada teknis di penawaran. Teknis di kualifikasi adalah teknis yang menggambarkan perusahaan ini qualified. Teknis penawaran adalah teknis yang menggambarkan perusahaan ini mampu untuk melaksanakan pekerjaan. Contoh sederhana, Bapak dan Ibu. Contoh sederhana. Untuk membangun gedung 20 lantai. Ya. Ya, oke, kita lihat Pak Jojo ya. Kita lihat untuk melaksanakan pembangunan gedung 20 lantai. Gedung 20 lantai. Harus ada kren kan? Ya, harus ada kren ya. Nah, sekarang apakah perusahaan konstruksi wajib punya kren sehingga dinyatakan qualified, atau apakah perusahaan ini wajib ada kren untuk mengerjakan pekerjaan gedung 20 lantai? Pertama atau yang kedua? Wajib punya atau wajib menyediakan? Yang kedua, wajib menyediakan. Berikutnya, apakah perusahaan konstruksi wajib memiliki truk untuk mengangkut pasir? Atau perusahaan ini wajib menyediakan truk untuk mengangkut pasir untuk pekerjaan penimbunan? Ya, Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Jojo mengatakan wajib punya truk, apakah perusahaan konstruksi tiap hari kerjanya nimbun doang? Terus itu truk mau disimpan di mana? Disimpan di garasi apa? Keren kalau nggak dipakai, mau disimpan di mana? Disimpan di gudang apa? Itulah mengapa persyaratan peralatan bukanlah persyaratan kualifikasi. Sekali lagi, persyaratan peralatan bukanlah persyaratan kualifikasi. Persyaratan peralatan adalah persyaratan dalam dokumen pemilihan yang menjadi dasar peserta untuk memasukkan dokumen penawaran. Pokja, ya, Pokja Balai Jakon 6 dan yang mendengarkan ini semua termasuk yang live on YouTube, Bapak dan Ibu. Jangan sekali-sekali mengisi kolom personil dan peralatan pada isian kualifikasi. Sekali lagi, jangan sekali-sekali mengisi kolom personil dan peralatan pada isian kualifikasi. Loh, kalau gitu diisi di mana, Pak? Isi di dalam LDP, lembar data pemilihan. Benar, Pak Bambang. Ya, ini menjadi dasar untuk pemasukan penawaran. Apakah sewa beli, dan sebagainya, udah dibahas, saya enggak bahas itu. Tuh materinya Pak Fani dan teman-teman, udah dibahas kemarin juga kan, ya Bapak dan Ibu. Ini filosofi dasarnya. Sekali lagi, biarkan isian personil dan isian peralatan pada kualifikasi kosong. Bapak dan Ibu, biarkan kosong, jangan diisi. SPSE ada, karena SPS itu bukan hanya untuk konstruksi. SPS ini bisa juga untuk jasa lainnya. Ya Pak Hendra, Bapak dan Ibu, ingat loh, SPSE ada. Ada bukan berarti harus diisi. Bapak dan Ibu, Pokja, utamanya Pokja ya, kalau penyedia sih kadang-kadang ada di situ. Pokja jangan dicontreng, kan ada kotak kecil di sampingnya, peralatan. Jangan dicontreng itu kotaknya. Contoh nih, kalau ada pekerjaan jasa lainnya untuk ini jahit baju dinas, baju seragam, maka masukkan di situ mesin jahit. Artinya penyedia ini wajib punya mesin jahit sehingga dinyatakan penyedia yang qualified. Itu maksudnya. SPSE bukan hanya untuk konstruksi saja, tapi untuk semuanya. Pak Mustahik, masalah abal-abal, nah, itu udah dibahas harusnya di Pak ini ya. Tidak ada dibahas oleh Pak Fani. Ginian. Jadi tidak diisi, Pokja gugurkan lagi. Gugat Pokjanya, Bapak dan Ibu. Suruh ikut sosialisasi PM14 lagi. Tanyakan kepada Pak Putut tuh, Bapak dan Ibu. Itu berarti Pokjanya nggak paham. Wong kita udah berbusa-busa sosialisasi ini kok. Ginian. Ya. Jangan dicontek jadi penyedia. Makanya masukin di dalam LDP, Pak Adria. Ya. Syaratnya itu di LDP, bukan di kualifikasi. Ini kadang-kadang ada di kualifikasi, ada juga di LDP. Hati-hati, alat juga ada namanya peralatan utama, ada peralatan untuk bekerja. Nanti ditunggu SE-nya. Tadi Pak Putut dan Pak Fani udah menyampaikan akan ada SE untuk menjelaskan hal tersebut, Bapak dan Ibu. Ini kalau bahas ini bisa satu harian sendiri nih loh. Pada slide saya puluhan. Ginian. Berikutnya, Bapak dan Ibu, keuangan.
penyedia dinyatakan qualified apabila punya modal. Nah, ini terus terang bingung nih. Bingung mengapa Bapak dan Ibu? Ini berubah-ubah. Berubah-ubah sejak Kepres 80 tahun 2003 sampai dengan Perpres nomor 16 2018. Mengapa? Bapak dan Ibu sebagai penyedia pasti tahu. Dulu waktu tahun 2003-an Bapak dan Ibu kan wajib memiliki rekening koran minimal 3 bulan terakhir. Ya. Wajib memiliki rekening koran 3 bulan terakhir, Bapak dan Ibu. Waktu itu ngakalinnya gampang. Tarik dulu tabungan, masukin ke situ, endapkan, disiapkan, dan sebagainya. Begitu setelah selesai evaluasi, balikin kembali ke rekening yang lain. Jadi, kita lakukan istilahnya pindah-memindah rekening. Berikutnya, muncul di Perpres 54 2010, muncul yang namanya dukungan keuangan dari bank. 10%. Ya, walaupun terus terang itu bodong semua. Mengapa, Bapak dan Ibu? Ini filosofi lagi nih. Dukungan keuangan dari bank, awalnya itu, Bapak dan Ibu, awalnya itu adalah untuk memastikan kita sebagai pengusaha adalah pengusaha yang bankable, yang dipercaya oleh perbankan. Makanya bank, apabila kita menang tender, tanda tangan kontrak, dapat diberikan uang modal sebesar 10%. Itu awalnya. Tapi lama-kelamaan, hanya dengan membayar Rp250.000, bisa dapat surat dukungan keuangan dari bank yang isinya bank tidak menjamin bahwa pemegang surat ini akan diberikan uang senilai yang tercantum. Lihat tuh kalimatnya. Artinya apa? Bank cuma jual kertas. Rp250.000. Rp250.000 dipakai makan coto di Nusantara. Kembung Bapak dan Ibu. Apalagi makan ini, minum saraba. Ya, di Sucer sana, Sungai Cerekang. Bapak dan Ibu. Hal-hal seperti ini nggak ada gunanya. Makanya di PM 14 2020 nggak ada surat dukungan keuangan dari bank, Bapak dan Ibu. Dihapuskan. Diganti yang namanya SKN, sisa kemampuan nyata. Ini udah dibahas juga sampai tadi nanya masalah apakah KAP dan sebagainya. Itu udah dibahas semua, Bapak dan Ibu. Ya. Sekarang ada lagi isu lagi, mau dikembalikan lagi yang 3 bulan tuh, rekening 3 bulan. Pertanyaan saya tanya kepada Pokja. Kalau Pokja, ya saya tanya kepada teman-teman Pokja ya, kalau Pokja merasa dalam tanda kutip tidak sepakat atau mau mengecek kebenaran rekening, apakah Pokja bisa meminta bank membuktikan bahwa memang yang bersangkutan punya rekening senilai tersebut? Ayo coba. Ada tidak? Apakah kita bisa meminta agar bank mengeluarkan? Tidak bisa, Pak Atma. Benar sekali. Kagak, Pak Jojo. Betul. Ini termasuk rahasia undang-undang perbankan. Benar sekali. Lah terus, kalau penyedia membuat rekening, edit pakai Photoshop sedikit, apalagi kalau PDF, tinggal diedit angkanya, 300.000, tinggal nambahin 02. Kan bisa. Terus bagaimana membuktikan bahwa itu benar? Nggak bisa, karena kita cek ke bank, bank pasti menolak. Terus apa? Modus lagi. Bapak dan Ibu. Jadi jangan membuat aturan yang bisa dikadalin gitu loh. Ada di beberapa daerah sekarang harus ada rekening sebesar 20% dari HPS dan sebagainya. Nonsens. Bapak dan Ibu, bikin sulit pengusaha aja. Pak, Ibu, ini pengusaha nih. Kalau kita punya uang 20% dari nilai proyek, ngapain kita taruh di bank? Pengusaha itu uangnya berputar. Pengusaha itu uangnya berputar. Utang tidak apa-apa, yang penting lancar pengembaliannya. Itu filosofinya pengusaha. Ngapain kita endapin uang hanya untuk ikut tender? Rugi. Itu lagi-lagi Pokja yang tidak paham tentang konteks berusaha, Bapak dan Ibu. Ya, jadi kembali lagi, kalau kita bicara tentang masalah keuangan, maka keuangan di PM14 adalah sisa kemampuan nyata. Nah, kita sebagai penyedia, tolong persiapkan itu semua. Nah, penawaran. Tadi Pak Fani udah jelasin panjang lebar nih. Ya, administrasi surat penawaran nggak ada lagi sekarang. Teknis, mulai daripada metode, peralatan. Nah, ini udah saya tidak bahas. Dan terakhir adalah harga. Ya, Bapak dan Ibu. Intinya adalah di sini, Bapak dan Ibu, sebagai pengusaha, jangan salah kamar. Jangan sampai dokumen penawaran kita masukkan ke kualifikasi atau kebalikannya. Dokumen kualifikasi kita masukkan di penawaran, ya, Bapak dan Ibu. Mbak moderator, mohon informasi kalau misalnya saya kelamaan ditegur ya. Ya, Bapak.
Ya. Kemudian daftar riwayat pengalaman kerja tidak sesuai, tidak terisi uraian tugas. Ini harusnya materi Pak Fani, bukan saya nih materinya. Ya. Ini materi evaluasi sudah di Pak Fani. Jadi saya materi terakhir saya tidak menjawab lagi pertanyaan yang berkaitan dengan evaluasi. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, kita masuk ke materi inti. Terus terang tadi itu baru pembukaan Bapak dan Ibu. Kita masuk ke materi inti. Titik kritis dalam penyusunan dokumen penawaran. Titik kritis penyusunan dokumen penawaran, PDCAP, tak tambahin P tengah-tengah. Plan, do, check, action, and pray. Jangan lupa Bapak dan Ibu, selalu ada zat yang serba maha di apapun yang kita lakukan. Ya, Bapak dan Ibu. Mari kita melandasi apapun yang kita lakukan dengan pray, itu yang paling penting. Nah, sekarang kita mulai yang pertama dulu nih. Plan. Apa itu plan? Bapak dan Ibu, ini ada satu slogan yang saya tambahin sendiri. Siapa menguasai informasi, dia menguasai paket tender. Bapak dan Ibu, bukan menguasai dunia, menguasai paket tender. Bapak dan Ibu, kita semua pengusaha dan kita sama di ruangan ini, Bapak dan Ibu. Dan kita sama-sama punya keinginan apa? Menang tender pasti dong. Makanya tadi materi Pak Putut kan tip dan trik menang tender. Tapi kalau semua menang, Bapak dan Ibu, gimana caranya? Wong setiap paket paling cuma satu pemenangnya? Kan nggak mungkin. Nah, berarti kita harus lebih maju dibandingkan yang lain. Yang paling pertama yang harus kita perdalam adalah informasi. Bapak dan Ibu di ruangan ini, ya, tolong Bapak dan Ibu mulailah berselancar yang namanya sirup. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Sirup, bukan sirup marjan ya. Kalau sirup marjan biasanya udah menjelang bulan puasa tuh, baru muncul. Seperti itu. Itu udah kentara kalau sudah ada iklan-iklannya, Bapak dan Ibu. Apa itu sirup? Bagi yang belum tahu, sirup adalah sistem yang dikembangkan oleh LKPP yang mencantumkan semua rencana paket tender yang akan dilaksanakan. Seperti sekilas info, teman-teman di Kementerian PUPR sudah mulai tuh memasukkan sirup untuk paket tender dini 2021. Bagaimana jika PPK tidak menyampaikan rencana paketnya di sirup, tidak akan bisa ditenderkan? Karena Bapak dan Ibu lihat di bagian belakang ini, nih ada ID nih. ID RUP. ID RUP ini yang akan digunakan untuk membuat paket tender. Ya, ID RUP tanpa ID RUP tidak bisa paket ditenderkan. Jadi kalau tidak menyampaikan, tidak akan bisa ditenderkan. Pengadaan langsung pun atau penunjukan langsung by system itu berdasarkan ID RUP. Pak Dedi, rata-rata sudah ada yang punya. Iya, kalau perlu, kenapa bukan kita yang punya satu paket kan? Jangan menyerah dong. Itu. Bagaimana kalau sirup sudah ada pengantinnya? Selama janur kuning belum berkibar, masih bisa ditelikung. Pak Jojo, ayolah, masa fighter pengusaha bisa menyerah begitu? Iya, pengantin nggak apa-apa, ayo kacauin gitu loh. Selama belum ijab kabul. Kadang-kadang di depan lembing saja masih ada yang datang mantan kan? Itu yang paling penting. Nah, Bapak Ibu mari kita lihat nih. Lihat di layar nih. Kalau tender, oke. Tender kita masih bisa fight. Tapi ini ada nih. Nih, ya, maju ke gondrong, betul sekali. Ya, Bapak Ibu, ini ada. Yang paling banyak ada pengantinnya itu di sini nih. Di pengadaan langsung. Nilai paket di bawah 200 juta. Bapak Ibu, kalau tender kita bisa lihat di LPSE. Ya, kita bisa lihat di LPSE. Tapi kalau pengadaan langsung sampai mata kita minus 100 pun tidak akan bisa kita lihat di LPSE. Karena pengadaan langsung itu hanya muncul di sirup. Terus kalau begitu bagaimana Pak untuk dapat paket pengadaan langsung? Gampang. Bapak dan Ibu perkuat yang namanya IP. Apa itu IP? Indeks pendekatan. Nah, itu yang paling penting. Tuh, PL rata-rata bukan rahasia lagi. Ya tahu ini juga Bapak dan Ibu. Ya. Jadi yang paling penting itu IP-nya, indeks pendekatannya. Minimal kan kita tahu nama paketnya di apa, lokasinya di mana. Nah, silakan kontak PPK-nya dan pejabat pengadaannya. IP harus dibayar, udahlah sama-sama tahu lah, Bapak dan Ibu lebih tahu lah dibandingkan saya itulah, gituan, ya. Apa gunanya Bapak dan Ibu? Ya, itu yang paling penting. Itu di luar kelas inilah, nanti kelas private aja untuk seperti itu. Ya, kelas private saja, Bapak dan Ibu. Nah, tapi yang paling penting adalah kita harus tahu, ya,
kita harus tahu Bapak dan Ibu. Harus tahu terlebih dahulu dibandingkan dengan yang lain. IP sudah panjar di awal, telikung Pak. Saya bulan lalu membatalkan 2 paket pengantin di kementerian di DKI Jakarta. Klien saya ya, karena saya kan juga pengacara Bapak dan Ibu. Saya punya kantor pengacara. Ya, ada klien saya itu menang tender, dia pemenangnya, yang kedua itu sebenarnya pengantinnya. Wah, itu dihajar habis-habisan, dicari kesalahannya, tak dampingin Pak. Saya dampingin pada saat proses pembuktian kualifikasi, kemudian pada saat pre-award meeting, tak tantang PPK-nya gitu loh. Bapak mau menggugurkan klien saya di sini, dalam domain di mana? Bapak maju, tak gugat. Gitu kan. Akhirnya apa? Menang, SPPD. Lumayan Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, hajar selama kita benar. Selama kita benar dan selama kita mampu. Jangan juga berani babi, maju ke gondrong, habis itu Bapak dan Ibu stres. Karena ada juga yang penting maju, dapat paket, bayar, nyuap, tapi karena nyuap ini harus kembali, merugikan pekerjaan. Bapak dan Ibu, emang orang yang bayar-bayar itu tidak kembalikan uang, kembalikan Bapak dan Ibu. Kembalikan dengan cara apa? Kurangi volume, kurangi kualitas. Akibatnya apa? Berikutnya stres. Muncullah kasus-kasus tipikor, Bapak dan Ibu. Ya, untuk tabrak yang proyek sebelum tender sudah dimiliki gampang, Bapak dan Ibu. Apa itu? Perbaiki penawaran kita. Sebentar. Ini materi saya. Seperti ini ya, materi saya. Masih ada lagi. Nah, saya screen lagi, Bapak dan Ibu. Oke. Berikutnya, Bapak dan Ibu. Ini sirup ya, jadi tolong perhatikan sirup. Nah, lihat di layar. Ini data 171 PSE di Republik Indonesia. 671. Bayangin loh, Pak. Kalau Bapak dan Ibu buka pakai browser, ya, buka 671 tab, silakan. Paling laptopnya atau komputernya ngeheng, Bapak dan Ibu. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu butuh tools. Apa itu tools? Tools yang bisa mencari paket tender yang sesuai dengan yang Bapak dan Ibu butuhkan. Salah satu paket tools yang Bapak dan Ibu, ini saya rekomendasikan Bapak dan Ibu, adalah ini. Ya, namanya pengadaan.id. Tapi sekarang katanya saya dapat informasi sedang di-upgrade servernya. Ya, pengadaan.id. Jadi pengadaan.id ini adalah website untuk ya memonitor paket tender sesuai dengan kebutuhan kita. Bapak dan Ibu. Contoh nih, salah satu strategi untuk mengatur tender supaya hanya bisa dimenangkan oleh pengantin tertentu adalah bagaimana caranya agar pengumuman tersebut dibuat sesempit mungkin. Bapak dan Ibu. Itu strategi. Sesempit mungkin. Kalau bisa sedikit yang tahu. Dan yang tahu itu hanya orang-orang yang sudah diatur. Nah, Pak Hasanul, untuk sniper, iya, kita harus sniper dia. Masuk dari sejak pengumuman. Nah, utamanya yang paling penting adalah untuk kita menembak perusahaan tersebut, paket tersebut, kita harus tahu dong paketnya dulu. Bagaimana caranya kita mengetahui paket yang tepat? Ya kita harus punya alat bantu, harus ada tools. Bapak Ibu mau sniper, mau nembak, tidak punya senapan, cuman pakai katapel, bagaimana caranya Bapak dan Ibu? Ya, ini sudah bukan zaman-zaman dahulu perang pakai bambu runcing. Orang sekarang udah pakai drone. Nah, toolsnya. Itu salah satu tools yang saya rekomendasikan, pengadaan.id tadi seperti itu. Betul, Pokja punya kunci-kunci, kita pakai kunci Inggris gitu ya. Trik memenangkan tender supaya ada pengantinnya gampang, tidak boleh kalah. Gampang kan? Jadi supaya menang, jangan kalah. Simple. Ya, Bapak dan Ibu. Bagaimana supaya tidak kalah? Nah, kita lihat sebentar. Tenang, masih ada yang lain. Oke. Yang kedua, tadi kan baru plan. Kita mencari paket dulu nih. Setelah kita dapatkan paket yang kita tuju, mari kita persiapkan, Bapak dan Ibu. Nah, minta tolong, Bapak dan Ibu, perkuat yang namanya sikap, sistem informasi kinerja penyedia. Ayo, tadi ada perusahaan baru tuh, tolong buka sikap.lkpp.go.id. Semua yang kosong di sana isi, kalau bisa diisi. Utamanya yang berkaitan dengan kualifikasi tadi. Kualitas, administrasi, kemudian teknis dan keuangan, isi selengkap-lengkapnya. Ini senjata utama kita, Bapak dan Ibu. Apalagi kalau Bapak dan Ibu ikut yang namanya tender cepat, ya, namanya tender cepat. Tender cepat itu berdasarkan isian yang ada di sikap.
sistem informasi kinerja penyedia, Bapak dan Ibu. Jadi tolong lengkapi sikap ini ya, Bapak dan Ibu, sekali lagi, tolong lengkapi sikap ini, jangan sampai kosong. Jangan sampai kosong, diisi selengkap-lengkapnya, Bapak dan Ibu. Kemudian, nah, bagaimana memenangkan tender yang sudah ada pengantinnya? Kita bagi yang muslim, ingat, ayat yang pertama turun itu adalah Iqra. Bacalah. Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Baca, baca, dan baca. Bagi Bapak Ibu yang muslim juga mungkin tahu bahwa malaikat itu waktu meminta Rasulullah membaca itu mengulang sampai 3 kali. Bacalah, saya tidak bisa membaca. Bacalah, saya tidak bisa membaca. Bacalah, saya tidak bisa membacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bukan share lah, bukan tweet lah, bukan bagilah, tapi bacalah. Jadi Bapak dan Ibu pengusaha yang ada di sini, bacalah tender tersebut sejak awal. Setelah kita membaca sirup, yang kita baca berikutnya adalah informasi tender. Nih, yang ada di layar. Tolong pahami semua apa yang ada di layar ini. Apa itu tadi RUP nih? Kode tender, nama tendernya apa? Ada namanya RUP nih tadi, kode RUP. Tanggalnya, tahap saat ini nih bisa diklik, instansinya, satkernya, kategorinya apa? Lihat nih, namanya pasca kualifikasi. Apa itu pasca? Apa itu pra? Satu file, harga terendah, sistem gugur. Anggarannya tadi ada mengatakan, Pak, apakah bisa anggaran belum ditetapkan untuk tender dini? Boleh. Yang tidak boleh itu kontraknya. Jadi nanti siap-siap nih, tahun anggaran APBN 2021, itu namanya tender dini. Boleh. Tapi biasanya ada klausul. Kita tidak bisa menuntut apabila anggarannya tiba-tiba dibatalkan. Ya kita harus siap dong, siap mental. Harus tahu apa itu pagu, apa itu HPS, apa perbedaan pagu dan HPS, jenis kontrak nih, cara pembayarannya apa, harga satuan. Kalau dia konstruksi, ada namanya harga satuan, ada namanya lumsum. Ingat ya, lumsum, bukan lamsam. Jangan salah sebut lagi. Lumsum, bukan lamsam. Dulu memang lamsam, sekarang sudah berubah menjadi lumsum, Bapak dan Ibu. Kualifikasi usaha, nah ini hati-hati nih. SPSE ini adalah SPSE yang dibuat oleh LKPP, belum merujuk kepada PM14. Jadi kualifikasinya hanyalah kecil dan non kecil. Ada juga kecil dan non kecil. Tapi kalau kita misalnya pakai PM14, kan ada kecil, ada menengah, ada besar. Nah, tahu diri juga. Kalau kecil, jangan nabrak yang non kecil. Atau kebalikannya. Yang menengah, jangan rakus ngoa, ambil juga yang kecil. Jangan Bapak dan Ibu, tahu diri. Lihat dari mana tadi? Dari pengumuman tadi sudah bisa kelihatan, Bapak dan Ibu. Ya, itulah konteks yang pertama. Baca, saya sharing kembali, Bapak dan Ibu. Kemudian, apalagi yang harus kita lihat? Nah, Bapak dan Ibu. Nah, kelalaian kita, Bapak dan Ibu ya, kelalaian kita sebelum memasukkan penawaran. Ini titik kritisnya nih. 1, tidak mempelajari persyaratan tender pada SPSE. Bapak dan Ibu, tahukah kita sudah bisa mengetahui tidak pertama persyaratan kita pakai pengantinnya ada atau tidak persyaratan. Banyak melihat di daerah Sulawesi sana persyaratan yang aneh sudah muncul di sini. Bahkan tadi pun dari WA saya dikirim, ada yang masih mempersyaratkan tenaga sertifikat dia terus ini bila aja itu sudah calonnya yang memang sertifikat itu tidak punya. Kita tahu nah, terus kalau kita di Ibu, ada di saya sebentar adalah jangan mau dilawan. Bagaimana lawannya masih materi lain lagi, Bapak dan Ibu. Jadi pertama ya namanya diperhatikan. Kemudian yang kita sebagai usaha, data perusahaan kita sikap atau SC tidak valid atau ini,
Bapak nih sekarang mulai SS, jangan tadi Pak Putu menyampaikan mulai proses transisi, jangan lupa SBU-nya masih belum elektronik, ayo mulai diurus ya, selesaikan elektronik semua ya, SBU, SKA, SKT elektronik semua, ingat ada batas waktunya semua. Nah lihat nomor 3 nih, ini tidak ada pasalnya. Jangan tanya, Pak Khalid, nomor 3 larangannya ada tidak pasalnya? Tidak, ini pengalaman saya pribadi. Mendaftar setelah pemberian penjelasan. Mendaftar setelah pemberian penjelasan. Begini, ini strategi juga. Begini. Bapak nih Bu, unwitting adalah tahap pemberian penjelasan. Unwitting adalah satu-satunya tahap di mana kita sebagai pelaku usaha, sebagai peserta tender, bisa berinteraksi dengan Pokja. Walaupun kadang-kadang, ya Bapak dan Ibu, itu bikin sakit hati. Yang saya sebutkan di awal tadi, sudah bertanya panjang lebar, jawabannya satu baris, lihat dokumen. Atau dijawab setelah waktunya habis, tapi tidak apa-apa. Tapi adalah, dengan Bapak dan Ibu mempertanyakan pada saat unwitting, berarti Bapak dan Ibu sudah membuktikan ada permasalahan yang terjadi pada proses tender tersebut. Nah, sering saya dapati kasus, Pokja itu berkelit dengan kalimat, kami tahu bahwa itu salah, atau kami tidak sadar itu salah, tapi tidak ada yang bertanya pada saat unwitting. Karena tidak ada yang bertanya, maka dianggap apa yang ada dalam dokumen adalah sebuah kebenaran. Ya, bahkan ada yang tidak menjawabnya, benar Pak Miftah, benar, tapi justru tidak apa-apa. Justru dengan tidak menjawab itu, maka terbukti Pokja melakukan kesalahan administrasi. Bahkan kalau kita mau lebih kasar lagi, ada perbuatan melawan hukum. Saya akan tampilkan, ada berita baru tadi pagi. Pokja putusan pengadilan, baru tadi pagi, Pokja putusan pengadilan itu disuruh membayar 1,6 miliar rupiah kepada penyedia. Saya bagi sebentar, Bapak dan Ibu. Balas sih, memang dibalas sih. Saatnya kita fair dong, Bapak dan Ibu, sama-sama fair. Nah, penyedia juga jangan begitu. Jangan begitu ada kesalahan di dalam dokumen, diam-diam. Nanti begitu gugur, baru ribut menyanggah. Yang disanggah, yang salah-salah tadi. Kalau dia menang, dia diam. Bapak dan Ibu, begitu menang, dia diam. Begitu kalah, ribut, lapor LSM. Itu juga namanya penyedia piti holo-holoi. Ya, Bapak dan Ibu. Nggak bisa. Pak Fritz, nanti sebentar masalah sanggahan. Ada materi sebentar di masalah sanggah. Akan saya jawab sebentar. Bapak dan Ibu. Jadi kembali lagi, fokuslah untuk mengingatkan Pokja pada saat unwitting. Fokus mengingatkan Pokja. Pokja, ingat, semakin banyak yang bertanya, bersyukurlah. Berarti penyedia memiliki keinginan untuk memasukkan penawaran. Berarti penyedia mengingatkan kesalahan-kesalahan. Lebih bagus ribut di awal daripada stres nanti. Bahagialah Bapak dan Ibu. Karena kalau ada kesalahan, kita masih punya kemampuan untuk melakukan adendum dokumen pemilihan. Jangan tersinggung kalau diberikan ini salah, melanggar PM14. Bersyukurlah, berarti penyedia sudah mengingatkan kita. Itu filosofi dasarnya. Nah, penyedia juga. Jadi mohon, saya kembali ke slide, mohon penyedia jangan daftar setelah pemberian penjelasan. Nah, kesalahan yang keempat, ini juga nih. Tidak membaca dokumen pemilihan dengan seksama. Yang dibaca cuman HPS. Dengan spek teknis yang lain dibiarkan. Nah, lihat materi kemarin dan hari ini. Saya tidak ulang lagi. Ya. Nomor 5. Tidak mengukur kemampuan diri untuk melaksanakan pekerjaan. Daftar dulu, stres belakangan. Ini yang piti banting-bantingi nih. Yang ginian ini. Penyedia yang penting nawar di bawah 80%. Bapak dan Ibu, ya. Penyedia yang hanya fokus nawar di bawah 80%. Berapa HPS-nya? 1 miliar. Oke, kita tawar dengan harga 799.999. Dari mana angka itu? Yang penting di bawah 80%. Habis itu begitu menang, baru stres. Bagaimana ini? Terpaksa wastafel merek Toto kita ganti merek Pipi. Ya. Atau nawar baru jual. Betul, Dewi Julianti. Yang penting, ada paketku menang ini. Ayo, siapa mau beli? 10%. Tahu, Bapak dan Ibu. Yang penting menang adendum belakangan. Ini yang bikin rusak negara ini.
Bapak dan Ibu. Bersyukur Bapak dan Ibu bikin jalan, kemudian Bapak Ibu kerjakan hancur. Kalau Bapak dan Ibu lewat di situ, masuk ke dalam lubang yang kena Bapak dan Ibu, ingat, karma itu real. Bapak dan Ibu. Ya. Jadi jangan sampai, kalau bukan kita, jangan sampai anak cucu kita yang kena. Maka berbuatlah yang terbaik, bangunlah yang terbaik, karena utamakan, jadikan itu sebagai monumen untuk kita. Kan enak. Ini yang bangun gedung ini kakek dulu. Lihat nih, bertahan 50 tahun. Kenapa? Kakek menawar dengan bagus. Pekerjaannya berkualitas. Enak kalau begitu. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat, Bapak dan Ibu. Ayolah. Ya, Bapak dan Ibu, jangan cuma pikir keuntungan, yang penting menang, stres belakangan. Jangan begitu, Bapak dan Ibu. Jual proyek juga sama, Ji. Bapak dan Ibu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ya, tidak mempersiapkan pertanyaan dengan baik sebelum penjelasan. Tadi udah saya bahas ya, tentang masalah unwasing tadi. Oke. Yang ketiga, cek. Yo, utamanya Bapak dan Ibu yang ikut sekarang ini direktur perusahaan nih, ya, cek and recheck, cek and recheck. Tolong cek dua hal. Cek data kualifikasi pada sikap dan SPSE. Yang kedua adalah cek dokumen penawaran. Cek kembali Bapak dan Ibu. Cek kembali kedua hal ini sebelum Bapak dan Ibu memasukkan penawaran. Ingat, Bapak dan Ibu, setelah Bapak dan Ibu memasukkan penawaran, Bapak dan Ibu sudah tidak punya kemampuan lagi untuk mengecek. Ya. Setelah batas akhir pemasukan penawaran, apapun yang Bapak dan Ibu masukkan, itulah yang dievaluasi. Jadi, harga terendah yang dievaluasi belum tentu. Belum tentu, Bapak dan Ibu. Berapapun harga yang Bapak dan Ibu masukkan akan dievaluasi, tapi tentu saja yang dimenangkan adalah harga terendah yang memenuhi persyaratan, Bapak dan Ibu. Itu filosofi dasarnya. Ya, jadi tolong cek lagi dan lagi, Bapak dan Ibu. Yang keempat yang harus diperhatikan, ya, sebagai titik kritis Bapak dan Ibu adalah action. Nah, ini minta tolong. Ini pengalaman saya juga nih. Saya pernah punya pengalaman dengan hal ini. Pastikan dokumen dapat terbaca dengan baik sebelum dikompres menggunakan Appendo. Bapak dan Ibu, pastikan dokumen Bapak dan Ibu bisa dibaca dengan baik sebelum dikompres dan diisi menggunakan Appendo. Saya pernah punya pengalaman pribadi sewaktu saya jadi Pokja. Ya, waktu jadi, ingat yang ngomong ini mantan Pokja juga loh, Bapak dan Ibu. Jadi Pokja. Ada perusahaan memasukkan penawaran lewat LPSE, kemudian kita buka sebagai Pokja. Waktu itu masih ada surat penawaran. Sekarang sudah enak, surat penawaran sudah tidak ada. Ya, surat penawarannya begitu kita buka, surat penawaran PDF. Begitu kita klik, cuman layar putih doang. Kira-kira kalau surat penawaran tidak ada kepada yang terhormat, tidak ada harga, tidak ada tanggal dan sebagainya, cuman layar putih doang, gugur tidak? Ya gugur kan? Kan surat penawaran yang dievaluasi kan tujuannya, nilai penawarannya, tanggalnya, masa berlaku kan begitu. Ini cuman layar putih doang. Kita gugurkan dengan alasan surat penawaran tidak ada isinya, kosong. Jadi tidak memenuhi persyaratan, yaitu tadi tidak memenuhi persyaratan angka dan seterusnya. Kita gugurkan, direkturnya datang ke kantor. Ya Bapak dan Ibu, direkturnya tidak menyanggah, datang ke kantor marah-marah. Bawa laptop, tas laptop ini, mana ini Pokja pemilihan di kementerian ini? Ini pasti kong-kalingkong nih, KKN nih, ini gugurkan perusahaan saya tidak masuk di akal, dan sebagainya. Oke, kita sabar aja, kita panggil. Ayo Pak, kita buka Pak. Ya, kita bukakan di depan dia. Ini laptop. Nih Pak ya, penawaran Bapak nih, Appendo. Kita buka pakai Appendo. Kita klik surat penawarannya. Nih Pak, layar putih Pak, lihat nih. Loh, kok bisa? Bapak bawa komputernya? Bawa ini komputernya. Dia buka, dia punya laptop ya. Laptop, lihat surat penawarannya. Setelah kita lihat, rupanya Bapak dan Ibu, kesalahannya adalah surat penawaran tersebut di-scan ya, dia bikin dulu, kemudian dia scan, dan di scannernya dia setting outputnya 1 pixel. 1 pixel Bapak dan Ibu. Bukan terbalik Pak Alam. Settingnya 1 pixel. Tetap biasa, tapi outputnya dia reduksi. Supaya apa? Supaya kecil. Makanya filenya cuma 1 kilobyte. File 1 kilobyte loh Pak ya. 1 pixel itu adalah 1 milimeter kali 1 milimeter. Bayangkan, kertas A4. Nah, betul Pak Bambang. Ya, kertas A4 di-scan menjadi titik. Titik putih doang. Nah, titik kalau kita klik,
ya, file yang titik kita klik kan di scratch oleh sistem. Di scratch oleh sistem, kiri kanan atas bawah itu kan menjadi gambar putih doang. Gugur tidak? Gugur. Merah mukanya waktu itu, Pak. Wah, maaf Pak, saya tidak cek ini, Pak. Anak buah saya yang scan ini, Pak. Pulang dari sini saya pecat anak buah saya itu. Real. Ya, Bapak dan Ibu, itulah mengapa fasilitas Apendo yang dikembangkan oleh teman-teman di LKPP itu ada folder untuk pengecekan kan? Setelah kita kompres, ada satu folder untuk pengecekan, untuk mengecek apakah file tersebut bisa dibaca atau tidak. Ya, sesuai atau tidak. Tolong lagi, cek lagi sebelum Bapak dan Ibu Apendo. Bapak dan Ibu. Ya, tolong. Ya, tolong. Ini pengalaman. Karena pengalaman pribadi saya sering sampaikan kemana-mana, Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya. Nah, ini penyedia juga nih. Hindari memasukkan penawaran pada saat-saat terakhir. Walaupun kita tahu, kadang-kadang kalau kita juga ngambil penawaran daripada distributor, harganya kan tuh ujung-ujung tuh baru diberikan ya. Hindari masukkan penawaran pada saat-saat terakhir. Begini, alhamdulillah sekarang sudah aman. Kenapa? Yang namanya bandwidth, nah ini, tidak bisa upload kalau file agak besar. Benar Pak Hendra? Benar ya? Bandwidth kita itu sangat 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 berbeda. Ya, Bapak Ibu, video saya sekarang ini bagaimana? Apakah putus, suara dan sebagainya? Jelas tidak, Bapak Ibu? Ya. Jelas, Pak. Jelas ya. Kenapa jelas? Bandwidth saya ini di rumah ini 250 Mbps. Saya menggunakan 3 koneksi. Ya, Bapak dan Ibu. Ini hanya sekedar untuk Zoom. Nah, saya pernah mendapati 1 LPSE bandwidth-nya itu 1 Mbps. 1 Mbps untuk koneksi. Dibagi lagi dengan laboratorium komputer di kantor tersebut. Bayangin. 1 Mbps. Kemudian, tadi yang masukin penawaran penyedia, filenya 50 mega. Dimasukkan 50 menit dalam waktu 1 jam terakhir. 50 mega. Dan yang memasukkan bukan cuma satu perusahaan. Anggaplah 5 perusahaan bersamaan memasukkan 50 mega, padahal alirannya itu cuma 1 mega. Itu namanya leher botol. Bottleneck, Bapak dan Ibu. Kalau botol dibalik seperti itu, ada lubang kecil, dia masih mengocor. Tapi IT, begitu namanya bottleneck, Bapak dan Ibu, itu otomatis dia akan reply. Akan mundur semua, tertolak semua. Jadi tidak ada data yang terkirim. Ya, request time out. Makanya apa? Sering terjadi error, Bapak dan Ibu. Oleh sebab itu, mohon, jangan upload di dalam saat-saat terakhir. Karena betul, Afifah, biasanya semua memasukkan di saat-saat terakhir. Nah, kemudian lagi nih, strateginya. Ya, Bapak dan Ibu, ya. Nah, ini lain lagi Pak Budi, sebentar. Ini di sini memang nih, ya. Apabila diperlukan, masukkan penawaran melalui bidding room LPSE. Karena begini, ini Pak Budi, ini bukan hayalan. Benar Pak Budi. Ini ada satu kasus yang sudah terjadi, Bapak dan Ibu, yang memang ini saya sengaja buka, saya nggak usah sebut di mana daerahnya, tapi sudah terjadi, bandwidth-nya ditutup, dikecilin. Jadi hanya jam pertama sampai jam sekian saja, bandwidth-nya dibuka lebar. Begitu masuk pengantinnya, bandwidth-nya dikecilin. Kecil. Jadi tidak putus, kecil. Tapi begitu upload, tidak bisa bisa. Sengaja. Saya
dikecil itu bandwidth keluar. Kan ada bandwidth yang keluar, ada bandwidth ke dalam. Jaringan di dalam, ke server, dengan jaringan server keluar, ke cloud. Ini yang bisa dikecilin. Tapi dalam tidak, wong kabel langsung kok, Bapak dan Ibu. Jadi upload di sana. Kalau ditolak, tidak ada PPC, buat berita acara. Nanti sebentar, materi terakhir, tenang. Sebentar. Ada semua strateginya. Ya, minimal kita berusaha di situ. Atau upload tengah malam subuh-subuh. Oke, benar juga Pak Mus Mulyadi, boleh. Tadi saya kata, yang penting jangan di akhir-akhir ya, Bapak dan Ibu. Kalau dari ruang SPSE saja itu tidak bisa diupload, buatkan berita acara, buktikan bahwa kami juga sudah melakukan hal di sini. Simpan baik-baik untuk apa? Tahapan berikutnya. Sabar. Materi saya juga ya, Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu, ini kan kita berusaha nih, kita action, Bapak dan Ibu. Masukin penawaran, ya kita masukkan penawaran. Kemudian yang terakhir hanyalah yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Mengapa berdoa? Karena setelah pemasukan penawaran, Bapak dan Ibu tidak berbuat apa-apa lagi. Setelah pemasukan penawaran, yang menjadi acuan itu adalah Pokja yang mulai bekerja, Pokja yang mendownload, membuka, betul Pak Mul, banyakin sedekah, semoga rezeki untuk kita. Sedekah itu tidak harus duit itu, Bapak dan Ibu. Sedekah ilmu seperti sekarang mengajar orang lain, memberikan makan hewan-hewan dan sebagainya. Pak Abdul Rais, Pokja Maha Kuasa, tapi masih ada lebih kuasa dibandingkan Pokja, yaitu Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan semangat untuk hal itu. Pasti ada jalannya, ada jalannya. Kalaupun kita tidak dapat paket itu, yakinlah itu keputusan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan-jangan kita dapatkan, kemudian di kemudian hari ada masalah, kita masuk penjara loh, Bapak dan Ibu. Kita harus berpikir positif terhadap apapun yang terditetapkan, tapi tentu saja berusaha dulu. Betul, rezeki tidak lari kemana gitu loh. Tapi ya rezeki harus berusaha dulu. Istilahnya, ikat dulu kambingmu, baru kita berdoa semoga kambingnya tidak kabur. Jangan kambingnya dibiarkan, baru berdoa tidak kabur. Kabur tuh kambing, Bapak dan Ibu. Sedekah ke Pokja boleh, tapi nanti setelah apa? Setelah menang, dalam bentuk apa? Persahabatan, makan-makan. Nggak ada kaitan dengan penawaran, gitu, Bapak dan Ibu. Nah, sekarang, terakhir. Materi saya terakhir. Ini bonus chapter. Nggak ada di ini sebenarnya. Nggak ada di tujuan. Tapi saya selalu sampaikan di materi terakhir. Jangan mau dizolimi, lawan. Fight, Bapak dan Ibu. Ya, bagaimana caranya? Bukan dengan lapor LSM, bukan dengan lapor kejaksaan, bukan dengan lapor kepolisian, tapi dimulai dari pertama, sanggah. Bapak dan Ibu, aturan pengadaan kita itu sudah jelas bahwa kalau misalnya kita merasa dirugikan, maka tahapan pertama yang kita lakukan adalah sanggah. Saya nunggu ada yang chat, Pak, percuma disanggah, Pak. Habis itu kita juga sanggahannya abal-abal atau jawabannya aneh. Tidak apa-apa. Ini dulu, Bapak dan Ibu. Sanggah dulu, Bapak dan Ibu. Jaminan tidak, Pak Junior. Yang butuh jaminan itu sanggah banding, bukan sanggah. Sanggah tidak butuh jaminan. Ya, sanggah yang pertama itu tidak butuh jaminan. Dan Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu sanggah, tolong fokus terhadap 3 hal. Yang pertama adalah pelanggaran terhadap proses dan aturan. Yang kedua, pelanggaran terhadap dokumen. Dan yang ketiga, ini hati-hati, intervensi terhadap Pokja dan dapat dibuktikan. Sebentar Pak Wahyu, tenang. Saya tahu kok tidak direspon terus bagaimana selanjutnya. Sebentar, pelan-pelan. Kita bicara sanggah dulu nih. Jadi sanggah itu Bapak dan Ibu fokus terhadap 3 hal. Bukan menyanggah kenapa orang lain menang. Ada juga yang begitu ini. Sanggah kenapa? Saya urutan ke-11 dari 11 peserta. Supaya apa? Batalkan sekalian. Itu namanya bumi hangus. Bapak dan Ibu. Salah dokumennya. Bapak tanyakan tidak pada saat unwishing. Tidak saya tanyakan. Kenapa? Ya karena saya tidak gugur di situ. Ya itu namanya ngawur, Bapak dan Ibu. Jadi sanggahlah kalau misalnya kita fokus terhadap kita harus nyanggah terhadap keputusan Pokja yang membuat kita dirugikan. Bukan menyanggah kenapa orang lain menang. Kita juga harus fair. Nah, Bapak dan Ibu, kalau isi sanggahan, fokus terhadap pelanggaran, bukan curhat. Jangan juga menuduh Pokja KKN. Pokja sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Jangan. Benar tadi.
bahwa dapat dibuktikan Pak Jojo, tidak susah. Karena kita menyanggah berdasarkan ketentuan dalam dokumen. Contoh misalnya, Bapak dikatakan gugur, kenapa? Karena metode pelaksanaan tidak menggambarkan penguasaan. Sanggah, berdasarkan ketentuan PM14, metode pelaksanaan tidak menjadi bagian yang dievaluasi. Kan bisa, Bapak dan Ibu. Dan lihat yang berikutnya nih, sebanyak mungkin tunjukkan pasal-pasal yang dilanggar. Karena apa? Biasanya saya sebagai Pokja, sanggahan itu dijawab dengan ketentuan. Pokja sudah melakukan proses tender sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kalau kita menyanggah sudah menunjukkan pasal-pasal yang mereka langgar, kan tidak mungkin mereka menjawab sudah melaksanakan tender sesuai dengan peraturan yang berlaku, kan? Bapak dan Ibu, Fritz, tidak ada metode pelaksanaan perlu disampaikan untuk kualifikasi kecil. Ya, nggak perlu. Metode pelaksanaan tugasnya PPK, tugasnya Pokja, dan sebagainya. Ginian. Disuruh mundur, jangan disuruh mundur. Karena begitu mundur, berarti blacklist. Ya. Karena kalau kita sudah masukin penawaran, blacklist. Bagaimana tidak dijawab oleh Pokja? Sebentar setelah ini. Sabar. Setelah ini, Pak Reonaldi. Ya. Lengkapi dengan bukti-bukti adanya pelanggaran dalam bentuk lampiran. Kemudian, disusun secara runtut, sistematis, ujungnya seperti ini. Pak Hendra, sebentar. Setelah itu pengaduan akan saya bahas. Ya, bagaimana kalau pengaduan tidak ditanggapi? Sabar, tenang, ada semua di sini di materi saya ini. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini sanggahan banding. Sanggahan banding hanya untuk pekerjaan konstruksi. Ya, jadi ingat, tadi ada mengatakan sanggahan banding harus ada jaminan. Di sini, Pak, untuk konstruksi ada namanya sanggahan banding. Dan ini ada jaminan sanggah banding sebesar 1%. Jangan lupa, ini paling sering salah nih. Tujuan sanggah banding bukan ke Pokja ya, tapi ke KPA. Ya, lihat di pasal 10 Perpres 16 tahun 2018. Bagaimana kalau KPA tidak ada, berarti PA. Ya, ini. Yang kedua, jaminan sanggah banding tujuannya bukan ke KPA. Tujuannya kepada Pokja, jangan kebalik. Bapak dan Ibu, hati-hati. Nah, berikutnya, kalau sanggah banding, mohon fokus terhadap kasus awal. Jangan nambah keluhan baru. Bapak dan Ibu gugur karena metode tadi. Begitu Bapak dan Ibu dijawab sanggahnya, Bapak dan Ibu, maka otomatis Bapak dan Ibu katakan, oh iya, saya memang salah, tapi saya mau sanggah banding ini, nggak bisa. Bagaimana jika tujuan sanggahan terbalik? Tidak akan dilanjutkan. Paling cuma jawaban, sesuai dengan ketentuan ini, maka sanggah harusnya kepada ini. Surat saudara kepada KPA, maka tidak dapat, kami tidak lanjuti. Paling cuma begitu. Jadi tolong hati-hati, Muharlin, Arlin ini, hati-hati. Ya, jadi kita harus pahami kapan kita mengajukan sanggahan, ditujukan kepada siapa sanggahan itu, ya, Bapak dan Ibu. Kemudian apa isi sanggahan? Sanggahan banding juga sama. Kepada siapa kita tujukan sanggah banding? Apakah jaminannya sanggahan banding? Apakah sanggahan diterima otomatis mendapatkan paket yang disanggah? Alhamdulillah kalau bisa. Ya enggak dong. Ya. Apabila sanggahan diterima, maka lihat dulu. Kalau itu kesalahan di prosedur, bisa saja tender ulang. Kalau kesalahannya itu dievaluasi, evaluasi ulang. Kalau gitu Pak, bisa saja nanti begitu evaluasi ulang kita dapat kesalahan baru. Ya bisa. Bisa saja. Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena boleh jadi yang tadinya tidak dianggap salah jadi salah. Kalau gitu menambah-nambah, lihat lagi. Terus bagaimana? Bagaimana kita mengetahui data kualifikasi dan penawaran kompetitor untuk bisa menyanggah? Bukan urusan Bapak. Ya. Kita ini tidak punya kompetensi untuk mengevaluasi kompetitor. Yang punya kompetensi itu Pokja. Makanya ada tahapan ini. Nih, ya, kita lihat nih, Pak Yogi. Untuk bisa mengecek semua penawaran itu hanya APIP. Pak Reonaldi, sanggahan banding bisa asuransi, bisa bank, kedua-duanya. Ya, apabila sanggah banding dan diulang dikembalikan, berarti kalau sanggah banding benar. Kalau sanggah banding salah, disita dan dicairkan. Nah, terus bagaimana kalau disita dan dicairkan? Sebentar, ada setelah ini lagi. Tenang. Tidakkan jika ada penyediaan belok kiri ke APH sesuai prosedur, sebentar, sabar, pelan-pelan. Setelah ini, ya. Berikutnya pengaduan. Pengaduan Bapak dan Ibu hanya bisa dikirimkan oleh yang pertama, bukan peserta tender. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau mengirim pengaduan, LSM boleh loh mengirim pengaduan, boleh.
Bisa. Atau yang kedua, peserta tender yang tidak memasukkan penawaran. Itu boleh mengirimkan pengaduan. Pak, saya masukin penawaran. Loh, kalau begitu ikut dulu sanggahan. Ikut dulu sanggahan banding. Setelah sanggah banding tadi anggaplah tidak dijawab atau ditolak, baru mengajukan pengaduan. Pak, saya nggak mau Pak sanggah banding. Kenapa? Harus ada jaminan. Langsung pengaduan sajalah. Pasti ditolak. Dan Bapak Ibu tidak akan bisa lanjut ke tahapan berikutnya yang akan saya jelaskan nanti sebentar. Ya, karena urutannya jelas. Sanggahan dulu, sanggahan banding, baru pengaduan. Kalau Bapak dan Ibu memasukkan penawaran. Kalau sejak unwishing, percuma, sudah ada pengantinnya ini. Ngapain bikin penawaran? Ya nggak apa-apa, langsung mengadukan pengaduan. Boleh, Bapak dan Ibu. Nah, kalau di PU, pengaduannya ke Itjen. Kalau di kabupaten kota, di inspektorat. Tembusan ke LKPP. Pak, jawaban LKPP kemudian tidak dijawab. Ya memang begitu LKPP. Karena biasanya LKPP juga meneruskan kepada APIP. Ya, LKPP tidak memiliki kewenangan untuk mengatakan pengaduan benar atau salah. Biasanya LKPP membantu, mempercepat, mendorong kepada APIP, Bapak dan Ibu. Dan sudah ada pengaduan nih. Di pengaduan LKPP Go ID. Sanggah banding diterima, Pokja dikenakan sanksi. Iya, dikenakan loh. Dikenakan, tapi jangan berpikir sanksi itu langsung pidana. Bukan. Ada yang namanya hukum administrasi negara, Pak Hendra. Nah, Bapak dan Ibu, Pokja itu juga ada hukumannya, tapi bertingkat, berjenjang. Ada LSM minta dokumen tender UKPBJ, terus dasarnya opo? Pemantauan, minta berdasarkan Undang-Undang KIP. Hubungi yang namanya PPID. Ya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Bukan minta ke UKPBJ, enak aja. Suruh LSM-nya belajar dulu, gituan. Sanggah banding perlu jaminan. Kalau namanya sanggahan, Bapak dan Ibu berarti sudah siap untuk berbuat apapun, Bapak dan Ibu. Pak Cecep tidak baca IKP, hanya fokus LDP LDK. Nah, makanya tadi saya tuliskan di atas kan, baca, dan baca. Nah, kita masuk ke materi berikutnya. Ini tidak ada di Perlem, tidak ada di Perpres, Bapak dan Ibu. Pengaduan tidak mempan, Bapak dan Ibu punya 2 tahap lagi. Yang pertama adalah lakukan yang namanya somasi. Yang kedua, lakukan yang namanya gugatan. Ya, somasi dan gugatan. Bapak dan Ibu, siapa yang kita somasi? Somasi sebenarnya adalah permintaan keterangan. Jadi somasi itu prinsipnya adalah permintaan keterangan. Targetnya siapa? Kalau kita menargetkan Pokja, ya Pokja. Kalau kita menargetkan PPK, ya PPK. Kalau kita mau lebih tinggi tendangannya, somasi bosnya mereka. Siapa itu? Ya KPA atau PA sekalian. Nah, isi somasi adalah somasi berdasarkan sanggahan banding, dan pengaduan yang disampaikan tadi. Pak, apakah somasi harus menggunakan pengacara? Tidak harus. Bapak dan Ibu tidak harus menggunakan pengacara, tetapi Bapak dan Ibu kan sudah mengirimkan 3 surat. Ya. Bapak dan Ibu sudah mengirimkan 3 surat. Surat pertama adalah sanggahan, surat kedua adalah sanggahan banding, surat ketiga adalah pengaduan. 3-tiganya pakai kopnya Bapak dan Ibu semua. Kan begitu? Sekarang, kalau Bapak dan Ibu mengirimkan surat keempat somasi pakai kop Bapak dan Ibu, emang ngaruh apa? Kalau misalnya diganti, kopnya itu, apakah bisa somasi ke Pokja dan ke PA sekaligus? Bisa sekali. Bisa. Kalaupun tambahin tembusan ke presiden. Gituan. Walaupun nggak guna juga sih. Ya, kalau bilang bisanya bisa. Ya. Tapi kalau misalnya somasinya itu logo di atasnya, logo timbangan, dan kalimatnya adalah berdasarkan surat kuasa khusus dari klien kami, maka dengan ini SHMH mengajukan somasi kepada saudara. Jangan lupa harus ada kalimat di bagian bawah. Apabila dalam kalimat 7 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam somasi ini tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kami akan meneruskan kepada langkah hukum berikutnya. Kan udah asik gitu kan, Bapak dan Ibu. Tertanda MH, akan asik gitu, Bapak dan Ibu. Contoh seperti itu. Jadi somasi sebenarnya daya gebrak. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian lagi nih, ini strategi. Ya, strategi. Semakin tinggi jabatan seseorang,
maka orang itu secara apalagi ya, secara emosional, secara moral akan semakin khawatir kehilangan jabatannya, Bapak dan Ibu. Artinya apa? Tidak mau terlalu banyak ombak dan terlalu banyak angin. Ya, Bapak dan Ibu. Somasi adalah badai. Apalagi kalau somasi tersebut diketahui oleh media massa. Kan tidak seru tuh. Ya, Kepala Dinas PU Kabupaten Anu disomasi oleh penyedia karena tender pelaksanaan ini. Wah, itu udah serak. Biasanya itu udah langsung rapat tuh. Ini apa-apaan sih? Kenapa sih tidak bisa seperti ini? Apa yang kamu lakukan? Kenapa diprotes? Nah, seperti itu. Bisa sekali Pak Jojo. Boleh. Ini kan bagian daripada keterbukaan publik. Boleh sekali. Informasi. Kan bad news is a good news. Saya yang suruh. Boleh. Bilang aja saya yang suruh. Bapak dan Ibu. It's okay. Ini kan bagian daripada perbaikan. Bagian daripada yang perbaikan, Bapak dan Ibu. Itu biasanya sudah mulai ada gambaran seperti itu. Nah, biasanya ada dua hasil nih kalau somasi ini. Hasil yang pertama adalah dicuekin. Biarin saja. Kita mantap melawan. Oke, yang pertama. Yang kedua, telepon, WA, atau SMS bunyi. Ada apa? Masalah apa yang terjadi? Mau berapa paket PL? Biasanya itu yang kedua, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi selanjutnya terserah Bapak dan Ibu. Ya, terserah Bapak dan Ibu. Dan benar, ya anak buahnya jawab, Bapak yang suruh sampai jadi disomasi. Iya, Bapak dan Ibu. Biasa seperti itu. Sering yang kedua Pak Jojo, pengalaman loh ini ya. Pengalaman sering jadi yang kedua. Tapi kembali lagi Bapak dan Ibu, kalau tujuan kita adalah untuk mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran, majulah. Yang kita butuhkan tindakan koreksi. Kita tidak membutuhkan perbuatan koruptif yang lain. Itu yang paling penting, Bapak dan Ibu. Jadi, kalau somasi saya benar, Pak, tolong dong evaluasi ulang atau tender ulang, Bapak dan Ibu. Silakan. Langsung seperti itu. Ya, jadi bukan dengan itu biarkan salah, nanti Anda diganti dengan paket yang lain. Berarti Bapak dan Ibu sama aja dengan mereka. Cuman nyari duit doang, Bapak dan Ibu. Ayolah. Nah, Pak, bagaimana kalau yang pertama? Somasinya tidak dijawab atau dibiarin begitu saja. Hajar, Bapak dan Ibu. Hajar dengan apa? Ya, kita lihat di slide. Hajar dengan yang namanya gugatan. Cuman, mari kita lihat. Bapak dan Ibu tolong harus cerdas juga. Menggugat apa? Gugatun tata usaha negara kah? Gugatan perdata kah? Atau laporan pidana? Ayo, kita harus paham nih. Apakah gugatan tata usaha negara? Apakah gugatan perdata? Atau lapor ke polisi dan jaksa? Alias pidana. Bapak dan Ibu, mari kita lihat di slide yang ini. Bapak dan Ibu, nih walaupun Prof. Sogar, guru saya mengatakan beliau nggak gitu setuju dengan ini, tapi gambaran aja lah, ya. Biar Bapak dan Ibu juga paham yang mana yang hukum administrasi negara, yang mana yang hukum perdata, yang mana yang hukum pidana, ya Bapak dan Ibu. Hukum administrasi negara, kita juga sebut dengan tata usaha negara, atau kita sebut dengan gugatan tun. Bapak dan Ibu, silakan melakukan gugatan tun tata usaha negara kalau Bapak dan Ibu menggugat keputusan tata usaha negara yang bersifat final dan mengikat, final and binding. Contoh yang bisa digugat tun itu adalah SPWBJ, contoh. Karena tidak bisa dibatalkan lagi. SK dan seterusnya, itu namanya gugatan tun tata usaha negara, Bapak dan Ibu. Ingat, ya, tata usaha negara itu gugatan terhadap putusan tata usaha negara yang bersifat final dan mengikat. Jangan sekali-sekali menggugat putusan pemenang tender. Ya. Mengapa saya katakan jangan sekali-sekali menggugat putusan tender? Karena kalau Bapak dan Ibu menggugat putusan tender itu bisa dibatalkan. Dengan cara apa pembatalannya? Dengan cara melakukan sanggahan. Karena kalau sanggahan bisa dibatalkan, Bapak dan Ibu. Itu bisa dibatalkan. Kemudian sanggah banding bisa dibatalkan. Makanya tadi saya katakan tadi, tolong ikuti dulu mulai daripada sanggahan banding, pengaduan. Jangan langsung gugat, pasti kalah.
Saya jamin pasti kalah. Karena pasal 3 Tun Tata Usaha Negara itu adalah pasal yang fokus terhadap hasil daripada tata usaha. Ya, sebentar, 1 menit. 1 menit. Oke, lanjut Bapak dan Ibu. Maaf, ada yang antar barang lagi ya. Ya, alasan pengaduan tidak mempan apa ya? Karena pengaduan itu misalnya Bapak dan Ibu, sorry, ya, apakah tidak dibalas? Bapak dan Ibu, yang Bapak dan Ibu adukan ini biasanya paket-paket yang sudah punya ada pemiliknya. Kita real aja lah. Yang punya pemiliknya itu biasanya kan tuh bos besar tuh. Sedangkan Apip itu diangkat oleh bos besar. Apakah bisa Apip itu memeriksa bos besarnya? Ayo, real aja, Pak Fritz. Ya, dia ketawa. Nah iyalah, Bapak dan Ibu. Tidak mungkin anak buah menyalah-nyalahkan bosnya, Bapak dan Ibu. Real aja. Ya. Karena banyak kasus seperti itu. Itu ada beberapa kasus yang sudah ingkrah, yang sudah di daerah Jawa Timur sana. Ada 3 kabupaten kota. Yang paket-paket tender sudah diatur. Kenapa? Setiap paket 10% untuk wali kota, untuk bupati. Saya ngomong karena sudah ingkrah, Bapak dan Ibu. Kenapa? Sudah diatur. Terus pengaduan mental. Emang inspektoratnya mau memeriksa bupati, memeriksa wali kota, yang mengangkat tuh mereka juga. Jadi mana berani, begitu masuk ada surat tugas saja memeriksa, udah langsung ada nota si mau menjabat, selesai gitu. Kalau pengaduan juga ke LKPP. LKPP juga tidak memiliki kewenangan. Kenapa? Karena LKPP hanya ngurus Apip. Makanya saya bikin gitu loh. Kalau mau fight sekalian. Gitu. Karena muter-muter di situ saja gitu. Ya, muternya kepada apa? Ya yang memang membuat masalah gitu loh. Maka somasi Bapak dan Ibu. Somasi gugatan. Ya, gugatan Bapak dan Ibu. Nah, kembali lagi, jangan gugat. Gugatan yang pertama Tun, yang bisa digugat Tun itu adalah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, Bapak dan Ibu. Ya, apa gunanya kalau ada pelelangan? Tidak, ya ada gunanya dong. Kenapa? Karena untuk daerah-daerah tertentu itu masih sangat bagus hasilnya. Untuk daerah-daerah tertentu yang memang bosnya sudah bermasalah, nah itu memang ada masalahnya. Itu lain lagi lah. Ya. Yang berikutnya perdata. Bapak Ibu izin saya share yang lain nih. Ini baru tadi. Muncul di layar? Muncul, Bapak. Ini materi kemarin. Tadi malam, 21.37. Pokja, ini masih kata lelang nih. Setda AC dan KPA Disnik dihukum 1,16 miliar. Ini saya kenal baik dengan penggugatnya. Uang dia konsultasi ke saya kok. Ginian nih. Ya, penggugatnya saya kenal baik. Jadi tender karena apa? Ini masih menggunakan PM nomor 7. PM7. Penyedianya ini digugurkan karena tanda tangan pada RKK. Tanda tangan pada RKK. Bapak dan Ibu. Ini dia. Evaluasi rencana keselamatan kerja perusahaan penggugat yang tidak sesuai peraturan Menteri PUPR adalah suatu perbuatan melawan hukum dan telah merugikan penggugat. Bapak dan Ibu. Catat baik-baik, Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu menggugat perdata, pasal yang digunakan adalah pasal 1365 dan pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1365 dan pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang sehingga menyebabkan kita dirugikan. Bapak dan Ibu, kita dirugikan. Ya. Nah, dalam hal ini adalah apabila Pokja melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan regulasi, berarti PMH, menyebabkan kita dirugikan karena sudah membuat penawaran dan sebagainya, maka penyedia berhak melakukan gugatan perdata. Jadi gugatan perdata tidak hanya sekedar kontrak. Ini banyak salah kaprah. Loh ini kan masih tender Pak, masih pengumuman, kok bisa gugatan perdata? Bisa. Bapak dan Ibu. Karena namanya gugatan perdata bukan hanya sekedar perjanjian. Buku ketiga itu bukan sekedar perjanjian atau perikatan, tapi segala tindakan utamanya 1365, segala tindakan yang menyebabkan kita dirugikan dapat digugat secara perdata. Cuman kita yang harus bisa membuktikannya, Bapak dan Ibu.
Dan begitu Bapak dan Ibu menggugat perdata, ingat, hakim pasti akan mencari, akan menanyakan prosedur yang Bapak dan Ibu sudah lakukan. Makanya tadi dari awal saya katakan, tolonglah Anuizing bertanya kalau ada yang salah. Karena bisa saja mengatakan, oke kami tahu salah, tapi kenapa Anda tidak bertanya? Tolonglah lakukan. Sudah ada linknya bahkan, ya, ada linknya dari Pradiga, ya Bapak dan Ibu. Lakukan sanggahan, kemudian lakukan sanggah banding, lakukan pengaduan. Pengaduan tidak bisa, barulah gugatan perdata tadi. Karena kalau tidak, Bapak dan Ibu akan tertolak. Ya, sekedar tambahan, ini informasi terakhir, mereka banding. Ya, jadi Pokjanya banding. Jadi belum inkrah. Satu yang inkrah yang pernah saya tangani di daerah Sulawesi Utara. Satu inkrah. Tendernya nilainya 500 juta, gugatannya 5 miliar. Inkrah sampai Mahkamah Agung dengan 2,5 miliar rupiah. 2,5 miliar rupiah. Inkrah, Bapak dan Ibu. Jadi Pokja, kemudian PPK, KPA, PA dituntut untuk membayar kerugian penyedia dengan nilai 2,5 miliar rupiah. Padahal tendernya cuma 500 juta. Bapak dan Ibu. It's real. Jadi, terus, kenapa kita tidak bisa lapor kejaksaan, Bapak dan Ibu? Mari kita lihat. Kejaksaan dan kepolisian itu menangani laporan pidana. Bapak dan Ibu, pidana di Indonesia secara garis besar ada 2. Pidana umum, PIDUM. Yang kedua, pidana khusus, PIDSUS. PIDUM, PIDSUS. Pidana umum adalah segala perbuatan pidana berdasarkan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi kalau pemalsuan, penggelapan, penipuan, dan sebagainya, Bapak dan Ibu bisa gunakan. Ya, Bapak Ibu bisa gunakan untuk proses tadi. Ya, bisa gunakan proses tadi untuk laporan pidana. Nah, terus kita mau laporkan Pak, Pokjanya KKN, ini pengaturan tender dan sebagainya. Kalau itu berarti Bapak dan Ibu melakukan laporan terhadap pidana khusus. Pidana khusus itu ada banyak, tapi yang paling sering kita kenal adalah tipikor, tindak pidana korupsi. Kalau bicara tipikor, tindak pidana korupsi, Bapak dan Ibu, maka ada 2 pasal. Ada dua perbuatan pidana yang sering dikenakan kepada pelaku pengadaan. Bukan hanya sekedar Pokja, termasuk penyedia. Yang pertama adalah pasal 5 atau pasal 12, yang kedua pasal 2 junto pasal 3, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal 5 atau pasal 12 adalah perbuatan suap gratifikasi kepada penyelenggara negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk melakukan sesuatu yang patut diduga berkaitan dengan jabatannya. Jadi Bapak dan Ibu melakukan tadi yang gambar yang di bawah meja itu sudah kena Undang-Undang Tipikor. Gratifikasi. Pak, tapi kan kita berikan uang terima kasih setelah kita menang tender, itu namanya gratifikasi. Tidak dilaporkan Tipikor. Bapak dan Ibu, laporkan kepada unit pengendali gratifikasi. Bapak dan Ibu. Ya, Pak Kadis ini lagi ulang tahun, kita bawakan ini ya, kado Pak ya. Lihat dulu, Bapak dan Ibu memberikan kado itu karena yang bersangkutan Kadis atau kalau bersangkutan Bapak dan Ibu adalah teman Bapak dan Ibu. Dilihat lagi. Nanti unit pengendali gratifikasi. Bapak dan Ibu. Ya. Jadi kita lihat yang seperti tadi, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang kedua, pasal 2 junto pasal 3. Pasal 2 junto pasal 3 ini adalah perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau memperkaya diri sendiri dan sebagainya. Dan yang ketiga, ini yang penting yang Bapak dan Ibu harus tahu. Yang ketiga adalah menyebabkan kerugian keuangan negara. Bapak dan Ibu mau lapor Pokja ke polisi karena salah evaluasi, emang sudah ada kerugian negara apa? Kan belum ada. Di mana kerugian negaranya? Jadi jangan laporkan ke polisi, Bapak dan Ibu. Pidananya pidana apa? Pidana tipikor. Yang belum ada uang baru pengumuman tender. Negara belum membayar apa-apa. Saya dirugikan. Kalau Bapak dan Ibu dirugikan, bukan pidana namanya. Perdata. Memperkaya orang lain. Siapa diperkaya? Uang negara belum bayar kok. Kan baru tender. Bapak dan Ibu. Kecuali kalau sudah tender, bahasa Bapak dan Ibu, sudah tender, kemudian tender tersebut kemudian udah kontrak,
sudah dilaksanakan pekerjaannya, turun auditor, menemukan adanya kerugian keuangan negara, dan dilihat rupanya ada mens rea, ada niat jahat, persekongkolan, pengaturan, Bapak dan Ibu, yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara, baru sempurnalah tipikornya. Jadi bukan pada saat tender, ribut lapor kejaksaan, ke Bareskrim, ke Kejaksaan Agung, nggak ada gunanya, Bapak dan Ibu. Ya, nggak ada gunanya. Penyalahgunaan kewenangan, ingat, pasal 3 Undang-Undang Tipikor, penyalahgunaan kewenangan cuma satu unsur dari 3 unsur pidana korupsi. Harus 3. Menyalahgunakan kewenangan, menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan menyebabkan kerugian keuangan negara. Dan, kata hubungnya, dan. Bukan atau. Jadi penyalahgunaan sendiri, kewenangan sendiri, tidak ada kerugian negara, itu hukum administrasi negara. Hukumannya apa? Berdasarkan APIP, diserahkan kepada pejabat pembina kepegawaian. Ada peraturan pemerintah tentang kedisiplinan ASN, PNS. Ada. Hukumannya mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penundaan gaji berkala, sampai kepada pemecatan secara tidak hormat sebagai ASN. Itu ada hukumannya, bukan pidana. Ayo kita pahami itu. Jadi kita Bapak dan Ibu, kita mendudukkan sesuai dengan proporsi hukumnya, Bapak dan Ibu. Ya. Kita dudukkan sesuai dengan kesalahannya. Tadi Anda mengatakan, bagaimana kalau pokja lalai? Ingat, di dalam hukum pidana ada 2. Ada yang namanya kesengajaan, ada namanya kelalaian. Lalai juga salah, Bapak dan Ibu. Tuh coba lihat kecelakaan. Lalai dan sebagainya, menabrak. Nggak ada sengaja nabrak orang. Itu lalai, dipidana gitu loh. Ya. Audit sudah dilakukan oleh BPK sebagai penyedia belum dibayarkan kasus kontrak masa kedaruratan. Kita lihat dulu. Audit itu ada beberapa jenis. Ada audit investigasi atau audit dalam tujuan tertentu. Ada namanya audit untuk audit rutin. Ada audit untuk mengecek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Audit belum tentu ada kerugian negara. Belum tentu. Bapak dan Ibu. Kita juga harus fair. Justru malah bagus sekali kalau misalnya belum dibayar sudah turun audit. Artinya apa? Mencegah terjadinya kerugian negara. Gitu loh. Ya, Bapak dan Ibu. Pak Elroy sebentar, saya bahas. Nanti akan ada 3 kelompok orang-orang yang sering terkena kasus pengadaan. Ya, itu nanti closing statement dari saya, Bapak dan Ibu. Jadi, Bapak dan Ibu, kita harus lihat yang mana administrasi negara, yang mana perdata, dan yang mana hukum pidana. Kita harus fair dalam menentukan hukum yang dilakukan. Tipikor. Tindak pidana korupsi diawali dengan kerugian negara. Lihat, diawali. Bukan diawali dengan kesalahan prosedur. Bapak dan Ibu, kesalahan prosedur belum tentu tipikor. Itu kesalahan administratif. Jangan pokja salah mengevaluasi langsung. Tipikor, penjara. Nggak ada yang mau jadi pokja, Bapak dan Ibu. Jadi tipikor diawali dengan kerugian negara dan dilandasi oleh mens rea atau niat jahat. Diwujudkan melalui actus rea atau perbuatan jahat. Bapak dan Ibu. Ini filosofi dasar daripada tipikor. Kita yang dikit-dikit tipikor, dikit-dikit tipikor. Tipikor kok dikit-dikit. Dan ingat, yang namanya pidana, Bapak dan Ibu, hukum pidana dalam ilmu hukum, disebut dengan ultimum remedium. Tindakan paling terakhir setelah semua tindakan hukum sudah dilakukan. Bapak dan Ibu. Makanya tidak tepat juga ada penyedia yang melaksanakan kontrak, sudah dikenakan denda, kemudian pelaksanaan dan sebagainya, sudah dihukum secara perdata, habis itu dipidana lagi. Itu nggak benar gitu loh. Materi sanggahannya mengada-mengada kurang tepat, pokja bisa lapor kemana? Lapor pencemaran nama baik. Sekalian. Pak Iwan, asal lapor, kalau mereka asal lapor dan tidak terbukti, balikin penyedianya. Pencemaran nama baik, itu namanya pidana umum. Bisa. Apalagi kalau misalnya dia masukin ke surat kabar, memfitnah, pakai lagi undang-undang ITE, lumayan 6 tahun di penjara. Gitu. Lagi-lagi kita harus fair loh ya, Bapak dan Ibu. Siapa yang salah, itu harus dihukum. Tapi bukan mencari-cari kesalahan. Dan ingat, tidak semua kesalahan adalah kejahatan. Yang harus dihukum adalah kejahatan, bukan kesalahan. Karena kalau semua kesalahan dihukum, maka dunia ini adalah penjara. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah.
Yang harus dihukum adalah manusia yang jahat, Bapak dan Ibu. Pak Rizal, apakah Pokja wajib memenuhi panggilan polisi? Namanya dipanggil sebagai polisi, jangan. Kalau dipanggil Pak Rizal, baru jawab. Pak polisi, jangan jawab. Jok ya, Pak Rizal. Begini, polisi memiliki hak untuk melakukan pemanggilan. Tetapi tentu saja harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Baik itu hukum acara pidana maupun hukum acara perdata. Pemanggilan harus berdasarkan tata cara yang patut. Baik